Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia dengan NIM 1190233 dari jurusan Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2019. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan sebuah review di mana ini adalah tugas dari mata kuliah SPAI. Oke teman-teman semua, sekarang kita mulai review bukunya. Nah, jadi di sini ada satu buku yang bakalan saya review, yakni bukunya adalah judulnya Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern. Di sini bakalan dijelasin mengenai teori-teori, fakta, dan aksi sosial. Nah, buku ini tuh oleh Dr. Syarifuddin Djorghi pada tahun 2010. Nah, diterbitkan di Kencana Prenada Media Group. Jadi di sini tuh ada 7 pembahasan yang memang bertemakan politik dan keislaman. Nah, 7 diantaranya ini yang pertama adalah sosiologi Islam dan ilmu pengetahuan, paradigma sosiologi profetik. Nah, yang kedua yakni sosiologi pemimpin dan pejabat melalui pendekatan sains dan Islam. Nah, yang ketiga yaitu sosiologi gerakan sosial. Di sini akan dibahas mengenai negara, kekuasaan, dan gerakan Islam. Nah, yang keempat yakni pembahasannya mengenai ahli syariati dan sosiologi Islam, di mana di sini menawarkan Islam progresif dan perkembangannya. Nah, yang kelima yakni mengenai pembahasan cendekiawan, partai politik, dan demokrasi. Nah, dalam perspektif sosiologi politik. Lalu yang keenam yakni pembahasannya mengenai politik dan hukum dalam perspektif sosiologi melalui pertautan doktrin, teori, dan praktiknya. Nah, yang terakhir ini yang ketujuh yakni mengenai konflik dan kekerasan dalam politik nasional. Nah, jadi teman-teman, bahasannya itu sangat menarik dan dalam sekali gitu ya. Dimana di era modern ini, di era yang semakin berkembang ini, semakin pesat teknologi dan sains, politik dan Islam ini bagaimana sih gitu. Nah, pada tahun 2010 ini, jadi Dr. Syarifuddin Djorghi ini membuat buku Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern ini, di mana pastinya bisa dijadikan sumber sebagai sumber pelajaran gitu buat teman-teman baca, apalagi teman-teman yang ada di dunia perpolitikan gitu. Teman-teman bisa baca gitu sebagai referensi teman-teman untuk menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman. Nah, oke teman-teman, selanjutnya saya akan langsung mereview isi dari pembahasan buku ini. Nah, mungkin ada beberapa inti-inti yang mungkin menarik untuk dibahas gitu di buku ini. Jadi yang pertama itu yakni pada bab 1 tadi dijelaskan mengenai sosiologi Islam dan ilmu pengetahuan paradigma sosiologi profetik. Nah, jadi teman-teman, pada pembahasan pertama ini di mana kalau kita ketahui pada umumnya bahwa sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan atau memaparkan fakta-fakta pada aspek atau bidang tertentu. Nah, pada buku ini tuh kita difokuskan bagaimana kita mempelajari bagaimana politik dan Islam bersatu gitu. Nah, sosiologi profetik yang profetik. Nah, jadi pada sosiologi profetik ini tuh yakni kerangka atau dasar yang digunakan oleh Kunto Wijoyo untuk merekonstruksikan paradigma ilmu sosial dari sumbernya
yang berasal dari Al-Quran. Nah, pada surat Al-Imran ayat 3, di mana isinya itu, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Nah, menurut Kunto Wijoyo ini, dalam ayat ini terdapat beberapa makna filosofis yang terkandung pada ayat ini, yaitu ada 5. Yang pertama adalah masyarakat utama atau disebut khairu ummah. Nah, yang kedua ini adalah kesadaran sejarah, di mana disebut ukhrijat linnas. Nah, yang ketiga adalah liberasi, yaitu disebut juga am-ma'ruf. Nah, yang keempat itu ada emansipasi, yang dimana disebut juga nahi mungkar. Dan yang terakhir itu ada transendensi, di mana hal ini itu disebut al-iman billah. Nah, itu pembahasan yang pertama yang bisa dirangkum. Nah, langsung ke pembahasan yang kedua, yakni mengenai pemimpin. Nah, di sini unik teman-teman. Seperti disebutkannya dalam tema besarnya itu, yakni sosiologi pemimpin dan pejabat melalui pendekatan sains dan Islam. Seperti yang kita ketahui gitu ya, pada masa modern ini, bahwa pemimpin dan pejabat itu memang sedang marak-maraknya gitu ya, si pembahasan permasalahan yang ada di Indonesia ini. Nah, sangat menarik gitu jika kita membahas mengenai pemimpin dan pejabat. Jadi kadang kita tidak bisa membedakan bagaimana perbedaan antara pemimpin dan pejabat, karena yang kita ketahui itu bahwa pemimpin ya mereka yang menjabat sebagai pemimpin, ada jabatannya gitu. Itu dalam perspektif sosiologi. Jadi antara kedudukan pejabat dan pemimpin itu sama saja gitu. Mereka yang sebagai pemimpin pada masa sekarang adalah pejabat gitu. Di mana mereka memimpin, menguasai negara ini gitu. Nah, dalam perspektif Islam tidak ada istilah pemimpin itu mempunyai jabatan gitu. Tapi pemimpin itu sebagai suri tauladan, yang dimana kita harus contoh dan kita harus ikuti bagaimana pemimpin itu bersikap, bagaimana pemimpin itu berperilaku, dan bagaimana pemimpin itu berkegiatan. Jadi kita harus mencontoh itu dalam perspektif Islam. Lalu bahasan yang ketiga itu tadi tema besarnya yaitu sosiologi gerakan sosial, di mana di sini itu membahas negara, kekuasaan, dan gerakan Islam. Namun yang bakal saya soroti yakni mengenai gerakan sosialnya atau gerakan Islam. Nah, di zaman modern ini banyak sekali gerakan-gerakan sosial yang terjadi gitu. Nah, pada buku ini tuh bertuliskan bahwa saat itu sedang gembar-gembarnya gerakan sosial yang beredar gitu, yang terjadi gitu pada saat itu. Jadi pada saat itu bahasan ini tuh banyak diangkat oleh para penulis gitu, mengenai gerakan sosial, karena zaman semakin maju, semakin canggih juga gitu ya di masa modern ini. Gerakan sosial tuh banyak banget gitu di sosial media kayak di Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya gitu. Nah, namun dalam gerakan sosial ini, di buku ini juga terdapat gerakan Islam, di mana gerakan Islam ini dicontohkan sebagai kita menyebarkan ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan dan wawasan-wawasan tentang keislaman kepada masyarakat gitu. Nah, itu disebut gerakan Islam dalam buku ini. Di mana pada era modern ini, masa modern ini, masyarakat itu mempelajari tentang keislaman itu gak harus mencari suatu komunitas gitu, tetapi mereka bisa mencari melalui internet atau sosial media gitu, karena banyak sekali ilmu-ilmu yang dituangkan di sosial media pada saat ini gitu, pada masa sekarang ini. Sama seperti waktu tahun 2010 si penulis ini menulis tentang buku ini, gerakan Islam tuh banyak gitu, mulai bermunculan gitu, bagaimana menyampaikan ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan dan wawasan tentang keislaman kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Lalu bahasan yang selanjutnya yakni mengenai ahli syariat. Tema misalnya ini adalah ahli syariati dan sosiologi Islam, menawarkan Islam progresif dan berkembang. Jadi di sini ahli syariat ini kita akan membahas mengenai sekilas tentang ahli syariati. Nah, ahli syariati ini adalah anak pertama dari Muhammad Taqi dan Zahra, lahir pada 24 November 1933.
Ini dibacakan saja ya teman-teman. Ayahnya bernama Muhammad Taqi Syariati, adalah seorang ulama dan guru besar terkenal di Iran. Adapun kakek dari ibunya juga seorang ulama terkenal. Ali Syariati lahir dan dibesarkan di lingkungan yang agamis dan pembentukan kepribadian Syariati kecil langsung dari ayahnya sendiri. Bertepatan dengan periode ketika ayahnya menyelesaikan studi keagamaan dasarnya dan mulai mengajar di sebuah sekolah dasar. Ali Syariati lahir dalam keluarga terhormat. Dalam keluarga ini, ritual dan ritus keagamaan ditunaikan dengan seksama. Pada masa kanak-kanak ketika teman-temannya asik bermain, dan Syariati asik membaca buku-buku sastra seperti Les Miserables karya Victor Hugo. Nah, kegemaran ini terus berlanjut hingga masa remajanya. Sejak tahun pertamanya di sekolah menengah atas, ia asik membaca buku-buku filsafat, sastra, syair, ilmu sosial, dan studi keagamaan di perpustakaan ayahnya yang berjumlah 2000 buku. Kegemarannya inilah yang membuat ia jarang bermain dengan teman-teman sebayanya. Ya, hebat banget ya. Nah, jadi Ali Syariati ini adalah salah seorang tokoh yang membantu perjuangan Imam Khomeini dalam menjatuhkan rezim Syah Iran yang zalim untuk menegakkan kebenaran dan keadilan menurut ajaran agama Islam. Dokter sastra lulusan Universitas Sorbonne, Prancis, ini berjuang tak kenal lelah dan takut. Selama hidupnya ia mengabdikan dirinya untuk membangunkan masyarakat Islam Iran dari belenggu kezaliman. Pikiran-pikiran dalam ceramahnya telah membuat para pemuda dan mahasiswa Iran tergugah semangat untuk memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Wow, hebat banget gitu ya, nah, si Ali Syariati. Jadi beliau itu adalah seorang keturunan yang memang bergerak untuk menegakkan keadilan dan kebenaran sesuai syariat Islam, sesuai ajaran Islam juga. Hebat gitu teman-teman. Mungkin bisa dicontoh oleh kita pada masa sekarang ini. Nah, pembahasan selanjutnya yang kelima itu adalah cendekiawan. Tema besarnya ya, cendekiawan, partai politik, dan demokrasi, perspektif sosiologi politik. Di mana di sini akan menjelaskan mengenai cendekiawan, negara, dan kekuasaan. Nah, jika berbicara mengenai cendekiawan, yaitu kaum-kaum yang sangat intelektual. Mereka mampu menganalisis lebih dalam dan berpikir lebih dalam bagaimana menghadapi sesuatu atau menemukan sesuatu. Nah, kaum cendekiawan pada masa saat ini juga memang ada. Namun pada saat itu ada kaum cendekiawan yang dirinya menjabat sebagai, bukan menjabat, dirinya disebut dengan cendekiawan muslim. Nah, cendekiawan muslim ini dimana saat itu mereka menggunakan akal dan pikiran mereka untuk menggali bagaimana keislaman yang ada di Indonesia. Jadi mereka juga bisa dibilang sebagai orang-orang yang memberikan gambaran-gambaran mengenai pengetahuan keislaman pada saat ini juga gitu. Mereka yang berusaha menggali bagaimana ilmu-ilmu dalam keislaman itu. Nah, pada saat itu di buku itu tertulis bahwa cendekiawan muslim itu ada yang bergabung ke dalam politik, ada juga yang enggak gitu. Nah, yang akan dibahas itu mengenai cendekiawan yang bergabung dalam bidang politik, di mana di sini cendekiawan ini kaum-kaum yang memang terpilih untuk bergabung di dunia politik sebagai penggali atau menganalisa dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan berpolitik itu sesuai syariat Islam. Bisa dicontoh juga ya oleh kita itu bagaimana orang-orang yang memperdalam ilmu agama Islam secara dalam gitu, menggunakan akal pikiran mereka, otak mereka untuk menciptakan sebuah solusi gitu permasalahan-permasalahan dalam politik sesuai ajaran Islam. Nah, pada pembahasan selanjutnya itu politik dan hukum dalam perspektif sosiologi. Jadi, sosiologi politik dan hukum merupakan 3 bidang ilmu yang saling terkait. Jadi, ketiga bidang ilmu ini sama-sama meletakkan manusia dan masyarakat sebagai objek kajiannya. Ketiganya dalam kenyataannya sebetulnya selalu terkait secara substantif. Betapapun produk hukum berupa UUD, MPR, UU, dan peraturan pemerintah merupakan hasil kerja dari lembaga politik. Tetapi yang harus diberi garis bawah bahwa lembaga-lembaga politik seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini merupakan
dihasilkan oleh lembaga politik bersumber pada aspirasi dan partisipasi politik rakyat. Nah, hukum itu akan menjadi sumber nilai, norma, politik rakyat, dan aturan bagi kehidupan sosial. Tanpa adanya aturan hukum yang mengikat kehidupan sosial dan politik suatu masyarakat, tentulah anarkisme yang muncul, kekacauan terus-menerus terjadi, tegasnya kehidupan yang beradab akan sulit diwujudkan. Demikian pula dengan hukum, tanpa ada lembaga politik yang adil dan demokratis untuk menegakkan hukum, tidaklah mungkin keberaturan dapat dicapai. Jadi, 3 bidang ilmu tadi, sosiologi, politik, dan hukum ini memang tidak dapat dipisahkan itu, karena apapun di dunia politik pasti berbaur juga dalam tentang hukum gitu. Dan hukum itu termasuk suatu bahasan yang berkaitan dengan politik gitu. Nah, pembahasan yang terakhir yakni mengenai tema besarnya, yaitu konflik dan kekerasan dalam politik nasional. Jadi, kita akan membahas mengenai konflik dan kerusuhan sosial dalam masyarakat. Nah, biasanya hal ini disebabkan oleh dampak dari struktur sosial yang tidak seimbang, di mana kelompok pemilik modal melakukan eksploitasi terhadap kelompok kelas bawah atau kelas pekerja. Kondisi sosial yang tidak seimbang itu terus bertahan karena pada dasarnya kelas pemilik modal mampu mempertahankan dukungan dari kebijakan negara. Hukum dimiliki oleh para pemilik modal dan dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya. Kelas pemilik modal atau yang dikenal dengan bourgeois menguasai pula jaringan birokrasi pemerintahan negara, baik sipil maupun militer. Munculnya konflik antar kelompok sebenarnya bukanlah hasil dari hubungan kekuasaan struktural secara sembarangan. Munculnya konflik antar kelompok ini, hubungan wewenang biasanya berbentuk hubungan antara supraordinat dan subordinat, hubungan atas bawah. Jadi di sini itu dijelaskan mengenai konflik dan kerusuhan sosial. Pada masa sekarang juga kita tidak terlepas dari yang namanya konflik, dan setiap hidup dalam aspek apapun pasti tidak terlepas dari yang namanya konflik, di mana konflik ini adalah suatu masalah yang muncul. Masalah dimanapun itu selalu ada. Nah, pada masa modern ini banyak sekali, apalagi ketika kita ke sosial media, banyak sekali konflik-konflik yang terjadi di Indonesia, baik itu dalam konflik kebudayaan, konflik sosial, konflik hukum, banyak sekali konflik-konflik yang terjadi di Indonesia dari dulu hingga sekarang. Nah, adapun kerusuhan sosial, mengenai kerusuhan sosial ada tentunya, misalkan pada kasus terbaru Depok, ada suatu pihak di mana di situ niatnya pihak itu tuh untuk ikut demo bersama para mahasiswa, mendirikan keadilan dan meminta keadilan, meminta kebenaran. Tetapi pihak tersebut malah dikeroyok oleh mahasiswa atau oknum, bukan mahasiswa sih sebenarnya, atau oknum-oknum yang membenci dirinya gitu, karena dianggap dirinya sebagai pihak yang pro terhadap pemerintah. Itu menjadi demo yang rusuh, dimana itu bisa disebut juga sebagai kerusuhan sosial. Nah, dalam buku ini terdapat beberapa pemikir menawarkan resolusi konflik. Jack Rothman mengatakan bahwa untuk mengatasi berbagai konflik yang ada di dalam masyarakat, maka perlu dilakukan beberapa tindakan. Di sini ada 4 tindakan yang beliau munculkan. Yang pertama itu ada tindakan koersif atau paksaan. Perlu ada pengaturan administratif, penyelesaian hukum, tekanan politik dan ekonomi. Yang kedua yaitu memberikan insentif seperti memberikan penghargaan kepada suatu komunitas akan keberhasilannya menjaga ketertiban dan keharmonisan. Yang ketiga itu tindakan persuasif, di mana terutama terhadap ketidakpuasan yang dihadapi masyarakat dalam menghadapi realitas sosial, politik, dan ekonomi. Yang keempat adalah tindakan normatif, yakni melakukan proses membangun persepsi dan keyakinan masyarakat akan sistem sosial yang akan dicapai. Itu merupakan resolusi yang dikeluarkan oleh dari pemikiran Jack Rothman. Jadi yang barusan itu mengenai solusi-solusi jika terjadi konflik atau kerusuhan sosial pada masa sekarang juga gitu ya. Apapun diselesaikan, ada yang secara kekeluargaan, ada yang secara
hukum, terus konflik kerusuhan yang tadi disebutkan kasusnya oleh saya, itu pihak dari korbannya melaporkan gitu kalau itu yang menghabisi dia secara tidak berperi kemanusiaan, dia akan bawa ke jalur hukum. Jadi solusinya karena ini Indonesia negara hukum, jadi memang kita harus pandai-pandai gitu diri kita untuk menjaga sikap, emosi, dan perkataan kita dimanapun kita berada. Jadi itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam cara penyampaiannya, dalam gestur tubuh saya, dan